Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Imam Mustafa. Kali ini saya akan membuat video khusus untuk memberi semangat mahasiswa UT, karena dalam video ini akan bercerita tentang perkuliahan saya di Universitas Terbuka. Saya dulu kuliah di Universitas Terbuka tahun 94, mengambil program studi manajemen. Pada zaman dulu sekitar 94 mahasiswa masih sedikit dan tidak ada komunikasi HP, sehingga untuk mencari teman agak susah. Apalagi sistemnya dulu harus ke UPPJJ, naik angkot, harus membeli modul di toko buku yang ditentukan oleh UT. Perjalanan perkuliahan saya alhamdulillah lancar. Tahun 94 mendaftar UT. Saya belajar melalui mandiri, yaitu modulnya seperti ini, agak besar zaman dulu. Ini harus beli di toko buku yang ditentukan oleh UT. Kadang dalam perjalanan kuliah saya kurang dana, jadi ada yang modul yang tidak dibeli, sehingga ujian juga ada yang sistem ilmu feeling atau tebak-tebakan, atau kadang ada uang tapi di toko buku itu di UT itu kadang kosong, jadi sama tidak memiliki modul. Ujian juga alhamdulillah dengan ilmu feeling atau tebak-tebakan lancar. Tapi apabila kita mempunyai modul tersebut, saya belajar fokus menguasai materi sehingga mendapat nilai maksimal, yaitu dengan cara kita membaca tujuan khusus di modul tersebut. Tujuan khusus itu kita pelajari apa yang dibahas dalam modul itu, lalu kita lari ke pembahasan. Itulah yang sering keluar ujian. Jadi apabila saya memiliki modul tersebut, saya fokus belajar secara maksimal sehingga mendapat nilai juga maksimal. Apabila nilai A misalkan, bisa menutup nilai yang tadi tidak punya modul, misalkan kurang ketutup. Alhamdulillah kuliah program studi manajemen saya bisa selesai selama 8 semester atau 4 tahun. Saya bisa tepat waktu, lalu dapat panggilan ucapan selamat dan berangkat wisuda ke Pondok Cabe. Di Pondok Cabe alhamdulillah saya didampingi dengan orang tua saya. Beliau senang sekali karena saya bisa kuliah secara pribadi, bekerja di pabrik tapi bisa sambil kuliah. Saya punya kenang-kenangan foto. Ini wisuda tahun 99. Alhamdulillah waktu itu kedua orang tua masih ada, bisa bikin bahagia orang tua. Toga di UT dulu masih seperti ini, mungkin berbeda dengan yang sekarang. Alhamdulillah waktu itu rektornya Pak Bambang. Terus pergantian rektor dan wisuda berikutnya ada perubahan toga ada perubahan seperti ini sampai sekarang. Alhamdulillah saya bisa wisuda program studi manajemen tahun 99. Kuliah selama 8 semester tepat waktu dengan resiko belajar secara mandiri
dan sambil bekerja. Berikutnya waktu itu ada guru-guru sering main ke rumah saya, lalu ada program Akta 4 di UT, saya coba-coba ikut. Alhamdulillah saya juga sama kuliah di UT ngambil Akta 4, yaitu bisa selesai selama 3 semester, mendapat ijazah lagi Akta mengajar Akta 4 tahun 2002. Tahun 2002 saya mendapat ijazah Akta mengajar. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu saya waktu itu saya kesibukan bekerja sama kegiatan yang lain, tapi punya rasa kangen ingin kuliah UT lagi, yaitu melihat mahasiswa pada belajar, pada ujian. Saya coba lagi, istilahnya kangen belajar dan ujian di UT, dan sambil mengasah otak, semoga biar menambah ilmu juga. Saya mengambil program studi administrasi niaga yang berubah menjadi administrasi bisnis. Nah, di sini manfaatnya mahasiswa yang udah punya ijazah manajemen misalkan, yaitu melakukan alih kredit. Dengan melakukan alih kredit, maka di program studi yang lain ada pembebasan mata kuliah, yaitu misalkan manajemen masuk ke administrasi bisnis, waktu itu dibebaskan kurang lebih 40 atau 50%, sehingga saya menempuh sisanya yaitu 50%. Sama belajar terus ujian, alhamdulillah saya juga bisa wisuda lagi ke Pondok Cabe, mendapat ijazah administrasi bisnis. Setelah wisuda saya juga pengen menambah wawasan, menambah ilmu, dan sambil menemani dan mahasiswa ujian, saya kuliah lagi mendaftar program studi sosiologi. Saya mencari kenapa program studi sosiologi jarang diambil, sementara materinya dan daftar mata kuliahnya bagus-bagus tentang kehidupan manusia. Saya coba ngambil program studi sosiologi, sama mengajukan alih kredit. Jadi dari administrasi bisnis mengajukan alih kredit ke sosiologi, sehingga ada mata kuliah yang dibebaskan. Saya menempuh mata kuliah berikutnya, alhamdulillah lancar, bisa wisuda lagi dan mendapat ijazah sosiologi, yaitu gelarnya sarjana sosiologi. Sarjana sosiologi alhamdulillah dapat ijazah lagi. Lalu sama saya kesibukan yang lain, setelah ada peluang dan kesempatan saya kuliah lagi, karena waktu itu saya super sibuk dan banyak urusan, sehingga pernah tidak mengikuti kuliah UT karena sibuk. Sama kangen kuliah lagi ke UT, saya coba mata program studi akuntansi. Program akuntansi, penasaran tentang hitungan-hitungan, apakah saya mampu atau tidak. Saya coba ambil akuntansi, saya pelajari, mendaftar akuntansi, saya mengajukan alih kredit dari program studi manajemen. Saya mengajukan program studi manajemen ke akuntansi, alhamdulillah di Fakultas Ekonomi Sistem Blok Transfer, jadi dibebaskan kurang lebih 5 semester. Saya tinggal menempuh semester 6, 7, dan 8. Setelah belajar, terus ujian di lokasi ujian, alhamdulillah saya selesai. Waktu
di akuntansi saya wisuda tahun kemarin, wisuda secara daring, jadi nggak ke Pondok Cabe. Saya sarjana akuntansi tahun 2020. Nah, 2020 saya dapat ijazah mengambil di UPBJC, tapi wisuda di daring, yaitu di rumah secara online. Alhamdulillah lancar karena masa pandemi universitas terbuka mengadakan wisuda secara daring, tapi juga diikuti dan nikmat. Setelah wisuda akuntansi saya juga semakin penasaran dan tertarik kuliah di UT, menambah ilmu, terus mengasah otak, dan biar jangan pikun. Jadi istilahnya otak biar muter, mikir-mikir, istilahnya daripada melamun, ayo kita belajar di baca buku sambil ujian. Saya setelah wisuda akuntansi mencoba mendaftar program studi ekonomi pembangunan. Saya juga melakukan yang namanya alih kredit dari akuntansi ke ekonomi pembangunan. Alhamdulillah dibebaskan 5 semester karena fakultas ekonomi sistem blok transfer juga. Saya menempuh fakultas ekonomi program studi ekonomi pembangunan selama 3 semester, yaitu semester 6, semester 7, dan semester 8. Alhamdulillah semester kemarin udah selesai. Sekarang tinggal menunggu yudisium, udah disiapin formulir foto untuk ijazah ekonomi pembangunan, dan ini adalah LKM ekonomi pembangunan. Sambil menunggu yudisium dan wisuda, alhamdulillah mendapat IPK 3,97. Semoga nanti bisa wisuda di Pondok Cabe atau di secara daring, tergantung masa. Alhamdulillah saya akhirnya mendapat beberapa ijazah di universitas terbuka, manajemen, akta 4, administrasi bisnis, sosiologi, dan akuntansi. Selanjutnya sambil menunggu wisuda akan mendapat ijazah lagi ekonomi pembangunan. Alhamdulillah. Selanjutnya saya juga akan mencoba lagi mengasah otak, membaca modul, yaitu mengambil program studi ekonomi syariah. Nah, nanti juga akan melakukan namanya alih kredit dari akuntansi ke ekonomi syariah, misalkan nanti menunggu pembebasan. Alhamdulillah inilah cerita saya tentang kuliah di UT. Ini khusus untuk mahasiswa UT, harus semangat karena dengan membaca modul dengan benar dan rajin, insya Allah bisa selesai. Apalagi sekarang bagus-bagus, kecil, praktis, bisa dibawa kemana aja, bisa dibawa ke kantor, dimana aja bisa sambil belajar. Ya, jadi video ini khusus memberi semangat mahasiswa agar cepat wisuda dan selesai. Ya. Cukup sekian, saya harap mahasiswa tolong subscribe di video ini. Semoga mahasiswa yang subscribe cepat lulus dan lancar. Dan juga alumni UT, silakan subscribe dan komentar. Semoga alumni UT semakin sukses. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.